Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 136-140. Kamu benar untuk mengadakan acara, tapi tidak perlu memblokir semua tempat. Kan, kamu tahu bahwa ada begitu banyak orang. Kebanyakan dari mereka pasti tidak ada di sini untuk kamu. Mereka seperti saya, makan dan membeli pakaian. Kenapa? Karena urusanmu. Berapa jam kamu menunggu? Jika kamu ingin berbicara tentang hak istimewa, maka aku makan hari ini, dan aku akan berada di sini di bawah darurat militer. Kegiatanmu tidak dapat diadakan sampai setelah itu. Aku sudah makan, bagaimana menurutmu? Menghadapi pertanyaan Ye Junlin, Su Yue dan yang lainnya menundukkan kepala satu demi satu, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Selama ini, mereka hanya mempertimbangkan keistimewaan mereka sendiri dan masalah keselamatan selebriti dalam mengadakan acara, dan tidak pernah mempertimbangkan masalah mata pencaharian lainnya. Mungkin di mata mereka, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk dianggap oleh mereka. Bos, kami salah. Kami menyadari kesalahan kami dan tidak boleh mengambil terlalu banyak sumber daya publik. Kami pasti akan mempertimbangkannya secara komprehensif saat mengadakan acara di masa mendatang. Su Yue berinisiatif untuk meminta maaf. Dengan kata lain, semua orang tercengang. Biarkan bintang-bintang berpangkat tinggi ini menulis cek 4D. Apakah ada kesalahan? Tapi ketika mereka melihat mata tajam Ye Junlin, semua orang menundukkan kepala. Akhirnya, Ye Junlin memandang Cai Zan. Aku tidak ingin menonton apa-apa, itu menjijikkan. Cai Zan sangat terkejut. Jelas bukan hal yang baik untuk diingat oleh orang sebesar itu. Setelah Ye Junlin pergi, Wang Ye memimpin tim untuk bubar, dan bintang-bintang juga pergi. Mal dengan cepat memulihkan ketertiban, Ye Junlin makan sesuai keinginannya. Segera Xiao Qin menemukan Ye Junlin. Kakak ipar, kamu tidak melihatnya tadi. Seorang kepala eksekutif datang ke sini dan ingin datang untuk makan. Tetapi dia berada di bawah darurat militer. Dengan marah, dia memblokir tempat itu. Dia juga mengambil semua milikku. Idola dikatakan bahwa dia akan menulis ulasan tentang mereka. Sangat menyedihkan. Sejak Xiao Qin terjepit ke dalam kerumunan, dia memiliki gambaran umum tentang apa yang baru saja terjadi. Banyak dari mereka terdengar dari orang-orang, mereka pantas mendapatkannya. Ye Junlin berkata dengan dingin. Tapi aku mendengar orang mengatakan bahwa kepala suku baru berusia 20-an. Kakak ipar, menurutmu apakah ada kepala suku muda seperti itu? Umumnya, mereka duduk di posisi tinggi dan tidak memiliki senioritas. Mereka harus berusia setidaknya 40 atau 50 tahun. Xiao Qin bingung. Tentara masih sangat adil. Siapapun yang memiliki kemampuan akan pergi, itu normal untuk duduk di posisi tinggi di usia 20-an. Kata Ye Junlin, oh, itu dia. Xiao Qin berkata dengan sedikit penyesalan. Saya hanya tidak melihat idola kali ini. Tetapi paman saya memberi saya perayaan untuk peringatan 40 tahun. Kakak ipar, Anda juga bisa pergi ke sana. Begitu dia mendengar bahwa itu adalah perayaan ulang tahun keluarga Xiao, Ye Junlin setuju. Oke, tidak masalah, di pangkalan pelatihan. Wang Ye baru saja melepaskan bintang-bintang yang menyelesaikan pemeriksaan ini, dan dia baru saja akan melapor ke Qilin. Di tengah jalan, dia bertemu Shen Xiaohui. Oh, Shen tua, kenapa kamu di sini? Wang Ye dan Shen Xiaohui dulunya adalah tentara di kelas yang sama, dan kemudian belajar bersama. Mereka memiliki hubungan dekat. Shen Xiaohui mengeluarkan kartu undangan berlapis emas dan berkata sambil tersenyum, perusahaan Tuan Xiao Guopu akan pergi untuk mengadakan perayaan ulang tahun ke-40. Beri kami undangannya, saya akan menerima undangan Anda. Bukankah ini dikirimkan kepada Anda, Wang? Ye menerima undangan dengan senyum di wajahnya. Apakah guru mengingat kita? Ternyata Wang Ye dan Shen Xiaohui adalah murid Xiao Guopu. Iya, pada saat itu, akan ada banyak kawan yang pergi bersama untuk berpartisipasi dalam perayaan, terutama untuk melihat guru. Kata Shen Xiaohui, oke, ayo pergi bersama.
kata Wang Ye. Shen Xiaohui tersenyum, terlihat sedikit malu. Wang Ye melihatnya sekilas, dan berkata sambil tersenyum, Shen tua, katakan saja apa yang Anda katakan, apakah Anda sopan kepada saya? Bolehkah saya bertanya, bisakah Anda mengundang Jenderal Qilin untuk berpartisipasi dalam keluarga Xiao perayaan? Kata Shen Xiaohui, itu memang ide Xiao Guopu. Adapun untuk mengundang Jenderal Kunlun, keluarga Xiao juga tidak memenuhi syarat. Dia bahkan tidak berani memikirkannya, tapi Mayor Jenderal Qilin masih ingin mencobanya. Jika diundang, wajah keluarga Xiao akan sangat bagus. Mayor Jenderal Qilin adalah raja dari 5 perang besar di bawah komando Jenderal Kunlun. Semuanya ada hubungannya dengan Jenderal Kunlun. Shen Xiaohui menambahkan, meskipun saya memiliki banyak kontak dengan Jenderal Kunlun dan Jenderal Qinglong, bagaimanapun juga mereka semua dikirim. Tidak ada hubungan substantif atau apapun. Tetapi Anda berbeda dari Jenderal Qilin, dia setara dengan tuanmu. Kulit Ye berubah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, saya akan mencoba apa yang dikatakan guru. Segera, Wang Ye datang ke pos komando Qilin untuk melapor. Qilin meletakkan kakinya di atas meja dan bertanya tanpa melihat ke atas, semua orang sudah pergi. Iya, Jenderal, setelah Wang Ye menyelesaikan laporannya, dia tidak pergi. Qilin menatapnya dengan curiga, ada apa? Jangan malu, katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan. Wang Ye menegakkan tubuh dan berkata langsung, laporkan ke Jenderal. Guruku Xiao Guopu ingin untuk mengundang Anda berpartisipasi dalam peringatan 40 tahun perusahaan Xiao, perayaan hari jadi. Apakah Xiao Tianlong adalah keluarga Xiao? Qilin bertanya. Dia mendengar dari Qinglong bahwa musuh sang jenderal adalah keluarga Xiao. Tepat sekali, Wang Ye mengangguk. Tapi harapannya tipis, dan dia hanya berusaha. Oke. Saya berjanji untuk berpartisipasi, Qilin setuju. Tepat, terima kasih, Jenderal. Wang Ye memberi hormat militer. Segera, keluarga Xiao mengetahui bahwa Mayor Jenderal Qilin akan datang untuk berpartisipasi dalam perayaan akbar tersebut. Xiao Guopu tertawa lebar. Haha, Tuhan memberkati keluarga Xiao saya, jika Qilin adalah masa depan, keluarga Xiao saya akan terlalu bangga. Hahaha. Ini adalah anggota Jenderal Kunlun, artinya kita memiliki hubungan dengan Jenderal Kunlun. Ini setelah selanjutnya perayaan, status keluarga Xiao saya akan naik dalam garis lurus. Xiao Ruoyu berkata sambil tersenyum, ya, ayah, meskipun keluarga Xiao saya dikenal sebagai 10 besar keluarga kaya di Suzhou dan Hangzhou, itu masih di bawah. Setelah perayaan ini, kita pasti bisa maju beberapa tempat. Keluarga Xiao sangat bersemangat, dan mereka semua mengepalkan tangan. Perayaan ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Dalam istilah awam, kemungkinan dividen setiap orang akan berubah dari 50 juta menjadi 100 juta. Xiao Guopu memandang kerumunan dan berkata, sampaikan pesanan saya, tingkatkan publisitas, dan ada berita bahwa Mayor Jenderal Qilin akan datang untuk berpartisipasi. Dia adalah orang terpenting dalam perayaan ini. Upacara akbar keluarga, yang terpenting adalah partisipasi Mayor Jenderal Qilin, salah satu dari 5 panglima perang besar di bawah Jenderal Kunlun. Berita tentang tamu terpenting keluar, yang membuat banyak keluarga kaya di Suzhou dan Hangzhou iri. Bagaimana dengan banyak uang? Jadi bagaimana jika kontaknya ada di seluruh China? Tidak ada yang sepadan dengan partisipasi seorang Mayor Jenderal Unicorn. Xiao Ruoyu berkata kepada Xiao Guopu lagi, ayah, selain itu, Putri Ruomei, Xiao Qin, ingin saudara ipar dan saudara perempuannya berpartisipasi, yaitu, Ye Junlin dan Li Ziran. Saya setuju. Xiao Guopu menepuk punggung Xiao Ruoyu bahu dan berkata, kamu melakukan ini dengan benar. Biarkan Ye Junlin melihat betapa kuatnya keluarga Xiao sekarang. Xiao Guopu tersenyum. Xiao Ruoyu juga tersenyum. Omong-omong, saya harus berterima kasih kepada Ye Junlin. Kami hanya memperoleh sebagian dari teknologi inti yang dikembangkan oleh timnya,
dalam 6 tahun terakhir, kami telah menghasilkan laba bersih setidaknya 20 miliar. Ya, anak ini benar-benar mampu saat itu. Bahkan orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou merindukannya. Xiao Guopu menahan senyumnya, wajah dingin melintas di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Tapi dia memukuli cucuku seperti ini, saya benar-benar tidak tahan." Ketika perayaan selesai, saya harus secara pribadi membawanya untuk operasi. Memikirkan sesuatu, Xiao Guopu bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah dokter dan ahli Swiss datang? Pastikan Tianlong berpartisipasi dalam perayaan." Ternyata, keluarga Xiao menyewa 10 ahli medis dari luar negeri untuk merawat Xiao Tianlong, untuk memastikan Xiao Tianlong dapat berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Ruoyu berkata, "Ayah, saya akan berada di sana jam 12 malam ini, 5 hari sudah cukup." "Oke, bawa orang itu ke sini dan pastikan semuanya benar." Xiao kata Guopu, "Jangan khawatir, ayah, aku akan mengambilnya sendiri." Saat ini, Ye Junlin berada di manor tempat tinggal King Long dan yang lainnya. Qilin, King Long dan yang lainnya ada di sana. Qilin baru saja memberitahu Ye Junlin bahwa keluarga Xiao telah mengundangnya. "Ya, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan ke sana kalau begitu. Tapi aku hanya tamu biasa, dan kamu adalah tamu kehormatan." Ye Junlin menggoda, King Long juga tersenyum dan berkata, "Qilin kecil adalah tamu paling penting di perayaan akbar." Qilin segera berkata, "Saudara Jenderal, berhenti mengolok-olok saya." Ekspresi Ye Junlin berubah. "Ya, keluarga Xiao ingin memastikan bahwa Xiao Tianlong akan berpartisipasi dalam perayaan akbar, jadi mereka mengundang ahli medis top." Kata Suzaku. Ye Junlin mengangkat pergelangan tangannya dan meliriknya. Waktu menunjukkan pukul 10:04. "Ayo pergi, tahan aku. Biarkan aku melihat siapa yang berani merawat Xiao Tianlong." Ye Junlin berdiri, Bandara Suhang selalu sangat ramai. Tapi malam ini, di depan lorong di area pribadi, mobil hitam datang satu demi satu, dan mobil terdepan adalah Rolls-Royce. Ada lusinan pria besar berjas berdiri di samping mereka, tampak mengancam. Di dalam Rolls-Royce, Xiao Ruoyu mundur. Mereka adalah para ahli medis yang datang menjemput Swiss. Adegan sebesar itu sejalan dengan pengaturan keluarga Xiao. Itu menyebabkan keributan dari orang yang lewat. Xiao Ruoyu melirik waktu, tepat pukul 12. "Oke, para ahli akan segera keluar, dan segera pergi setelah mereka mengambilnya." Teriak Xiao Ruoyu, dan tim keluarga Xiao sedang menunggu mereka. Segera di lorong pribadi, tim yang terdiri dari 20 orang keluar. Termasuk spesialis medis dan asistennya, dan banyak peralatan. Xiao Ruoyu naik untuk menyambutnya, "Selamat datang Tuan Yefri dan yang lainnya." "Tolong," Xiao Ruoyu melambaikan tangannya, dan bawahannya mengambil alih semua peralatan dari tim medis dan membawanya ke dalam mobil. Yang lainnya juga ditugaskan ke berbagai mobil. Dada, tapi saat ini, terdengar semburan suara gemuruh di udara. Suara itu adalah suara baling-baling yang berputar dengan kecepatan tinggi. Wah, bidikan lampu yang kuat ditembak jatuh dari udara, menyinari wajah orang dan badan mobil, membuat tempat ini seterang siang hari. Dihadapkan dengan cahaya yang begitu kuat, semua orang sangat terguncang sehingga mereka tidak bisa membuka mata, dan mereka memblokirnya dengan tangan. Suara di telinga semakin keras dan keras, seperti guntur. Angin yang dibawa oleh baling-baling mengamuk, dan semua orang hampir terlempar. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa ada helikopter di udara. Setelah melihat tanda itu dengan jelas, Xiao Ruoyu dan yang lainnya merasa kedinginan. "Itu jelas helikopter dari wilayah militer. Dengar, kalian semua disuruh diam." Terdengar suara keras dari pengeras suara. Selanjutnya, semua orang melihat pria kuat berjas meluncur turun dari helikopter. Mereka memiliki warna kulit yang berbeda, tetapi mereka sangat besar, rata-rata satu kepala lebih tinggi dari penjaga keluarga Xiao. Menatap para penjaga keluarga Xiao,
mereka tidak berani mengambil tindakan sama sekali. Orang-orang kuat berjas ini adalah tentara bayaran yang dipimpin oleh James. Setelah mereka mendarat, mereka mau tidak mau merebut tim medis Swiss dari keluarga Xiao. Semua peralatan medis di dalam mobil juga disingkirkan, dan semua orang serta peralatan dimuat ke dalam helikopter. Di antara hadirin, Xiao Ruoyu dan yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya saat orang dan peralatan dibawa pergi. Untuk satu hal, keluarga Xiao tidak memiliki kemampuan untuk melawan tentara bayaran ini. Kedua, Xiao Ruoyu takut dengan tanda di helikopter ini. Bas-bas, Xiao Ruoyu tidak bereaksi sampai helikopter terbang menjauh. Orang-orang direnggut seperti ini, tentara bayaran ini terlatih dengan baik, dan hanya perlu 1 menit sebelum dan sesudah. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Apa yang harus Tuan Xiao lakukan sekarang? Pemimpin penjaga tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pulanglah, apalagi yang bisa kulakukan? Wajah Xiao Ruoyu suram. Kembali ke rumah Xiao, Xiao Guopu terkejut saat mengetahuinya. Bukankah kamu menghentikannya? Itu hanya sekelompok pengawal asing. Xiao Guopu bertanya. Xiao Ruoyu menggelengkan kepalanya. Ayah, dengarkan aku. Orang-orang itu terlatih dengan baik. Setidaknya mereka dapat dilihat dari helikopter yang menuruni bukit. Mereka pasti bertugas di ketentaraan. Saya curiga mereka adalah tentara bayaran. Xiao Guopu bingung. Tentara bayaran? Saya tidak berpikir ada orang di Suzhou atau Hangzhou yang berani menggunakan tentara bayaran. Iya. Ye Nanhui menyewa sekelompok tentara bayaran dari keluarga Ye beberapa waktu lalu. Tetapi mereka ditahan setelah itu dan belum dibebaskan. Kurasa itu mereka. Kata Xiao Ruoyu, maksudmu siapa yang menggunakan kelompok tentara bayaran ini? Xiao Guopu sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Xiao Ruoyu mengangguk. Mungkin ya, karena helikopter itu ditandai dengan tanda militer. Siapa yang berani menggunakan helikopter ini? Xiao Guopu bertanya-tanya, ada apa dengan para dokter ini? Mereka ditahan. Kami tidak tahu, saya tidak berani bertanya. Di sisi lain, Ye Junlin langsung mengirim para dokter ini keluar dari Huaxia. Masih ingin menemui dokter untuk Xiao Tianlong? Mustahil, dalam beberapa hari ke depan, keluarga Xiao menunda-nunda untuk menyelidiki alasannya, tetapi tidak ada hasil. Terutama informasi dari tentara bayaran ini kosong. Xiao Ruofeng, paman kedua Xiao Tianlong, mau tidak mau berkata, mungkinkah untuk Tianlong? Xiao Guopu dan Xiao Ruoyu menatapnya bersama. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana orang seperti itu bisa membenci Tianlong? Satu-satunya penggunaan para ahli medis ini adalah untuk merawat Tianlong. Dan mereka ditahan, jelas karena mereka tidak ingin Tianlong dirawat. Analisis Xiao Ruofeng, Xiao Guopu berkata, satu-satunya di Suzhou dan Hangzhou yang tidak ingin merawat Tianlong adalah Ye Junlin. Apakah Anda mengatakan bahwa Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun? Itu pasti tidak. Bagaimana mungkin Ye Junlin menjadi Jenderal Kunlun? Ini konyol. Xiao Ruofeng menggelengkan kepalanya. Xiao Guopu menghela nafas, cedera Tianlong belum pulih. Jadi sepertinya dia tidak bisa berpartisipasi dalam perayaan itu. Xiao Ruoyu tahu pentingnya perayaan ini, dan jika Xiao Tianlong datang untuk berpartisipasi, itu pada dasarnya yakin bahwa dia adalah ahli warisnya. Jadi Xiao Ruoyu ingin putranya lebih berpartisipasi. Dia bertanya, Ayah, bisakah perayaan ditunda? Begitu kata-kata itu keluar, Xiao Guopu menjadi marah. Bisakah acara sebesar itu ditunda? Bagaimana menurut murid-murid saya? Bagaimana jika Jenderal Qilin marah? Hampir seluruh kota Suzhou dan Hangzhou mengetahuinya. Semua orang bangga memiliki undangan perayaan besar. Banyak orang yang langsung mengambil foto dan mengirim undangan ke Moments untuk menunjukkan identitasnya. Dapat dilihat seberapa baik propaganda keluarga Xiao. Pada malam sebelum perayaan, Xiao Qin secara khusus datang untuk mengirimkan undangan. Karena masalah Xiao Tianlong, Li Ziran masih khawatir. Dia tidak berani berpartisipasi dalam perayaan keluarga Xiao. Seandainya keluarga Xiao marah,
jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Ye Junlin secara alami ingin pergi. Xiao Qin sangat senang. Jika Li Ziran tidak bisa menyingkirkannya, Ye Junlin akan menjadi miliknya sendiri. Li Ziran secara khusus bertanya kepada Xiao Qin, kamu harus melindungi kakak iparmu berseteru dengan keluarga Xiao. Xiao Qin setuju. Kakak, jangan khawatir, kakek sangat mencintaiku, dan tidak ada yang bisa menyentuh saudara ipar. Li Wenyuan dan Zhao Iyalan juga tidak menerima undangan. Dalam pandangan Xiao Ruomei, mereka tidak memiliki kualifikasi. Keesokan harinya, balai sidang dan pameran kota menjadi tempat perayaan akbar tersebut. Sebuah jalan di depan balai sidang dan pameran kota diambil alih oleh keluarga Xiao. Berbagai spanduk dan balon terbang digantung di kedua sisi jalan sepanjang lebih dari 10 km itu. Tata letak tempat menghabiskan banyak uang untuk membuatnya megah. Lebih besar dari keluarga Xiao benar-benar rela mengeluarkan uang. Lagi pula, bahkan undangannya disepuh. Terlebih lagi, puluhan bintang lini pertama telah diundang, dan ada banyak bintang dan selebritas internet lainnya. Tempat parkir di depan venue penuh dengan mobil-mobil mewah kelas atas. Koneksi keluarga Xiao tidak dibangun, dan mereka yang datang ke perayaan itu kaya atau bangsawan. Level keluarga Li tidak memiliki peringkat sama sekali. Xiao Qin dan Ye Junlin datang ke tempat tersebut, dan setelah menunjukkan kartu undangan, mereka masuk dengan mudah. Karena perayaan belum resmi dimulai, semua orang menunggu di ruang tamu. Kursi di ruang tamu, serta prasmanan, dapat dinikmati sesuka hati. Ye Junlin dan Xiao Qin menemukan tempat duduk dan langsung duduk. Apakah itu kamu, Ye Junlin? Sebuah suara datang dari belakang. Ye Junlin berbalik dan melihat seorang wanita menawan dengan gaun merah anggur, dengan sosok montok, kaki ramping, dan temperamen yang menawan dan menarik. Mata berairnya yang besar menatap Ye Junlin. Ye Junlin mengenali wanita ini. Lin Mei, dia dan mitra Lu Yunting ketika mereka memulai bisnis mereka di masa-masa awal memiliki kemampuan dan ide. Pada awalnya, tim wirausaha mereka membuat kemajuan besar, tetapi kemudian kehilangan uang, dan banyak mitra memilih mundur, hanya menyisakan Ye Junlin, Lu Yunting dan seorang gadis. Di antara mereka, Lin Mei di depannya adalah orang yang mundur. Ini benar-benar Ye Junlin. Suara lain datang dari samping. Ada 4 orang lagi di depan Ye Junlin. Zhong Yao, Wang Suelong, Wu Haoseng, Chen Bingsu. Orang-orang ini adalah mitra wirausaha asli. Zhong Yao adalah satu-satunya gadis yang tidak berhenti, dan yang lainnya semuanya berhenti. Ketika Ye Junlin berhasil memulai bisnis, beberapa orang ingin bergabung. Namun dia menolak. Ye Junlin ingat bahwa pada hari dia di penjara, Wang Suelong dan 3 orang lainnya datang untuk menertawakannya. Bersambung.